Sobat Insta, pada suatu malam, seorang pria sedang tidur di rumahnya. Dan tiba-tiba cahaya memenuhi rumahnya itu, lalu Tuhan berkata kepada pria itu, "Hai anakku yang kukasihi, kamu harus mendorong batu besar di depan rumahmu itu." Lalu pria itu mengamini dan mengiyakan apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Keesokan harinya dia dengan semangat mulai mendorong batu besar di depan rumahnya itu. Hal itu dilakukan berulang-ulang, berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Sampai akhirnya dia merasa, kok tidak ada perubahan ini? Kok tidak bergerak sama sekali? Kok saya tidak bisa memindahkan batu besar ini? Apa saya salah dengar perintah Tuhan? Apa ini nggak salah nih Tuhan merintahkan pada saya itu? Di tengah kegalauan pikirannya itu datanglah si jahat. Si iblis mulai membisikkan kata-kata yang melemahkan imannya. Tuh kan, kamu tahu sendiri kan, kamu nggak akan bisa memindah batu besar itu. Tuhan tuh salah itu ngasih perintah pada kamu itu. Sampai kapanpun kamu nggak bisa akan memindahkan batu besar itu. Jadi nggak usah capek-capek, nggak usah ikutin perintah Tuhan itu, nggak usah. Kamu diam aja, lakukan hal-hal yang lain saja. Masih banyak kok hal-hal yang lain yang harus kamu lakukan. Tidak harus mendorong atau memindah batu itu. Ternyata bisikan dari iblis itu cukup mujarab mempengaruhi pria itu. Dan dengan merasa gagal, merasa kecewa, dia protes kepada Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup lagi. Aku gagal, aku tidak bisa memindah batu itu. Walaupun saya sudah lama sekali tiap hari mendorong dengan segenap kekuatan. Gak ada hasilnya, gak ada perubahan. Batu itu tidak berpindah sedikit pun. Lalu Tuhan menjawab keluh kesah dari pria itu. Anakku yang aku kasihi, aku memerintahkan kamu mendorong, bukan memindahkan batu itu. Dan kamu bilang ketika kamu mendorong batu itu, kamu berkata tidak ada manfaatnya, tidak ada hal-hal yang berubah. Coba kamu lihat di dalam tubuhmu itu. Ketika kamu mendorong tiap hari, kamu lihat bahumu semakin kuat dan kekar. Lenganmu semakin kokoh. Kakimu semakin kuat. Tanganmu juga semakin kuat. Dan lenganmu semakin terbentuk. Sehingga kamu memiliki kekuatan yang lebih daripada sebelumnya. Apakah ini tidak ada kemajuan dalam dirimu? Inilah kemajuan, karena yang saya minta, yang aku minta darimu adalah ketaatan atas perintahku. Dan aku hanya menyuruh kamu mendorong, bukan memindahkan. Yang memindahkan adalah aku sebagai Tuhanmu. Jadi kamu harus taat. Itu yang aku mau. Sehingga kamu akan mengalami perubahan dalam hidup. Sobat Insta semuanya, kadang-kadang kita juga kurang peka terhadap perintah Tuhan. Atau malah kita sok tahu dengan perintah Tuhan. Sehingga terjadi terjadi salah paham. Dan itu membuat kita merasa gagal, merasa kecewa, merasa tidak ada perubahan apa-apa. Padahal kita merasa aku sudah melakukan perintah Tuhan. Yang perlu kita tahu bahwasannya, mari kita belajar peka apa yang Tuhan mau. Dan kita harus mencari tahu di balik perintah Tuhan itu hal apa yang akan terjadi dan sudah terjadi dalam diri kita semuanya. Mazmur 62 ayat 3 berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketika Tuhan mengajar, menyuruh kita untuk mendorong, mari kita taat, mendorong. Dan yang memindahkan, menggerakkan batu, itu adalah Allah. Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, taatlah terhadap perintah itu.
dan lakukan dengan segenap hati, maka proses berikutnya hasil itu Tuhan yang akan memunculkan. Sehingga itu akan bermanfaat untuk kita, untuk orang lain mungkin, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini adalah latihan iman kita. Latihan apakah kita mau taat kepada Tuhan, apakah kita yakin, kita beriman akan perintah Tuhan dan kita melakukannya dengan segenap hati. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pemikiran kita yang kadang-kadang salah paham terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena itu sobat terkasih semuanya, ingat hanya Dia gunung batuku dan keselamatan. Kota benteng, aku tidak akan goyah. Jangan mudah goyah akan bisikan-bisikan dari si jahat yang itu akan melemahkan kita di dalam melakukan perintah Tuhan. Tetap semangat. Ingat, latihan iman adalah untuk memindahkan gunung, tetapi tetap Tuhan yang memindahkan gunung. Tuhan memberkati kita semuanya. Semangat selalu dan salam inspirasi untuk kita.